Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuannya. Hari ini kita akan membahas tentang Python. Jadi sebagai awal, karena nanti di image processing kita akan menggunakan Python, di awal akan saya jelaskan secara singkat kenapa sih kita menggunakan Python. Jadi banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan sebenarnya, cuman saya pilih Python. Di awal sudah saya jelaskan beberapa, cuman hari ini kita akan perdalam kenapa sih kok kita menggunakan Python. Hari ini akan dijelaskan apa sih sebenarnya Python itu, kemudian apa yang bisa kita gunakan, apa yang kita bisa lakukan ya dengan menggunakan Python, kemudian kenapa kok begitu populer Python di sini ya dibandingkan dengan yang lainnya ya. Karena kenyataannya bahasa pemrograman Python saat ini sudah cukup populer dan banyak digunakan dalam proyek-proyek yang besar. Jadi Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang pertumbuhannya paling cepat ya. Termasuk di dunia di sini pertumbuhannya paling cepat dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian di Python pun sudah disediakan banyak sekali library yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita miliki. Algoritma di sana sudah disediakan. Kita juga bisa menggunakan untuk software engineer, kita bisa digunakan untuk data analis, accounting, untuk orang yang hobi dengan matematis atau saintis, bahkan untuk jaringan pun bisa kita gunakan Python. Lebih-lebih untuk anak-anak ya, bahkan untuk anak-anak pun cukup mudah untuk digunakan karena Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah, paling simple, paling singkat ya. Jadi bisa digunakan untuk big data. Di sana sudah disediakan berbagai macam library yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita misalkan biasanya belajar algoritma, mempelajari algoritmanya saya sudah pusing, apalagi ngodingnya gitu ya. Kalau dengan menggunakan Python dan library yang disediakan, nah di situ kita dipermudah karena sudah disediakan library-nya. Jadi kita tinggal belajar bagaimana memanfaatkan library tersebut, bagaimana memanggil datanya, kemudian bagaimana memprosesnya, kemudian bagaimana menampilkan hasilnya, atau bagaimana menganalisa hasilnya ya. Jadi Python juga digunakan untuk salah satunya robotika. Nah di sana bahasa pemrogramannya karena mudah untuk di-load di IC gitu ya. Jadi sehingga nanti untuk otomasi itu cukup bermanfaat Python ya. Nah sehingga dengan Python kita harapkan bahasa pemrograman ini tidak membuat kita bertambah pusing, ribet, tapi akan mempermudah kita. Jadi banyak sekali termasuk data analis tadi ya, AI, machine learning, di sini mobile application, desktop application, automation testing, hacking, web application, banyak sekali kegunaannya. Jadi selain itu juga Python merupakan bahasa pemrograman yang multi platform, artinya bisa digunakan di berbagai macam perangkat gitu ya, berbagai macam operating system. Jadi misalkan kalau perangkat misalkan bisa diterapkan di mobile, jadi kita bisa membuat sebuah aplikasi mobile ya. Kemudian kita bisa membuat aplikasi untuk desktop, kita bisa membuat aplikasi berbasis web yang biasanya di sini terpisah-pisah. Web biasanya bahasa pemrograman web ya bisa digunakan untuk membuat aplikasi web. Mobile pun seperti itu, Android contohnya itu untuk mobile. Kalau Python sini multi platform, dan ketika kita pindah operating system sangat simple. Jadi kalau menggunakan Python tidak akan merubah apapun ya. Nah, oke.
Jadi sudah cukup jelas sebenarnya kenapa sih kok kita menggunakan Python. Nah, yang lebih detail di sini alasan pertama, dengan menggunakan Python kita bisa menyelesaikan kompleks masalah yang kompleks dengan waktu yang relatif cepat dan coding yang relatif sedikit lebih singkat, karena sifat dari Python di situ codingnya simple. Kemudian bahasa pemrograman Python di situ merupakan bahasa pemrograman yang levelnya high level, artinya bahasa pemrogramannya itu manusiawi. High level manusiawi artinya mendekati bahasa manusia, karena kita tahu ketika kita mau ngoding kita akan bicara dengan mesin ya. Artinya untuk bicara dengan mesin kita harusnya mengerti bahasa mesin, tapi kalau kita gunakan Python di situ ada interpreter, jadi kita tidak harus mengerti bahasa mesin karena mesin hanya ngertinya 01 ya. Nah, dengan menggunakan interpreternya Python tadi, nah, kita cukup dengan menggunakan bahasa kita manusia. Kemudian interpreter Python akan menerjemahkannya. Kemudian komunitas yang besar, jadi Python memiliki komunitas yang besar. Keuntungannya berarti di sana kita bisa disupport oleh banyak orang ketika ada permasalahan, maka akan banyak orang yang bisa membantu. Kemudian untuk kelanjutan dari Python tersebut juga ketika di situ komunitasnya besar, maka otomatis akan banyak orang yang mengembangkan Python, memperbaiki Python sehingga nanti semakin lama semakin bagus. Kemudian cross platform, artinya Python di situ bisa dipakai di mana-mana ya, seperti saya jelaskan. Jadi bisa dipakai di mobile, bisa di web application, bisa di desktop application, atau lintas operating system. Dengan tidak merubah codingannya ya, Kemudian ekosistem yang sangat besar ya, karena di sini bisa diterapkan tadi di banyak area, di berbagai macam perangkat tadi ya. Ekosistemnya besar. Jadi intinya Python adalah sebuah multi-purpose language with a simple and beginner-friendly syntax. Artinya Python adalah bahasa pemrograman yang kegunaannya sangat banyak ya, bermacam-macam, bervariasi, dengan sifat yang simple, artinya mudah. Dan untuk pemula pun karena bahasanya simple, maka mudah dipelajari bagi pemula. Oke, makanya saya pilih Python dalam perkuliahan kita ya. Kalau teman-teman nanti tertarik dengan Python, kemungkinan tahun 2018 di sini ya, salari orang yang ada di dalam Python kisaran 115.835 dolar, cukup besar ya, termasuk cukup besar dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Oke, hari ini kita akan praktek bagaimana menggunakan Python dengan Google Colab ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Google Colab bisa kita gunakan secara praktis tanpa harus menginstal Python ya. Jadi di situ tinggal kita gunakan saja. Jika tidak perlu menginstal, cukup syaratnya kita punya email, terutama Gmail ya, Google Email. Di situ kita bisa buka dengan menggunakan linknya. colabresearch.google.com. Nah, ketika teman-teman sudah pernah login, maka langsung akan diarahkan ke file yang akan dibuka ya. Tapi kalau belum, teman-teman bisa registrasi terlebih dahulu ya, Misalkan di sini kita buat file Python baru ya.
file. Caranya kita buat new notebook. Nah, ini nama filenya. Kemudian kita sudah di sini. Kalau kita koneksikan, kita rename dulu, misalkan dasar Python dan image. Nah, di sini kita disediakan sebuah mesin. Jadi tidak menggunakan mesin kita sendiri, komputer kita sendiri. Ketika kita running, yang digunakan adalah mesinnya Google. Di sini ada RAM, kemudian ada disk juga dengan kapasitas di sini. RAM-nya itu kisaran 12 GB, cukup besar, dan disknya 107 GB, tergantung nanti ya. Biasanya masing-masing orang bisa berbeda. Oke, di sini kita ketikkan kodenya di sini. Kita bisa tambahkan kode. Nah, seperti ini kalau kode, kalau teks juga bisa. Nah, teks seperti ini. Kita bisa naikkan. Sekarang kita kasih teks terlebih dahulu. Tinggal double klik. Kemudian kalau misalkan pengen tampilannya bold, kita klik bold text. Nah, misalkan kita kasih nama pertemuan 2, memahami image misalnya. Dan pengenalan Python. Nah, jadi teks, kalau sifatnya teks di sini hanya seperti penjelas keterangan saja, tidak akan dieksekusi. Jadi seperti ini. Kemudian sebagai langkah awal supaya lebih afdol ya, nah, afdol kalau tidak kita buat cetak Hello World print. Jadi ini. Jadi sintaks dalam Python kalau kita lihat di sini tidak perlu menggunakan titik koma, baik nanti dipindah ke mesin, misalkan kita gunakan PyCharm ya, atau yang lainnya, nanti sintaks aturan penulisannya seperti itu. Jadi Python tidak menggunakan titik koma. Jadi kalau kita jalankan bisa diklik di sini. Nah, hasilnya Hello World. Untuk komen kita gunakan pagar ya. Pagar itu komen. Di pagar misalkan penjelasannya ya. Jadi untuk komen misalkan penjelasan dari coding, nah, itu bisa gunakan pagar. Untuk shortcut run misalkan di sini shortcut run running Python ya, ada yang setiap baris kode. Nah, ini kita bisa gunakan Ctrl plus enter. Jadi misalkan di sini hasil runningnya, ini hasil runningnya ya. Di sini codingnya langsung di sini ditampilkan, bisa
kita cek per baris codingnya bisa kita lakukan. Nah, kalau kita tutup, misalkan di sini saya tidak mengklik ini, tapi saya klik Ctrl plus Enter. Nah, langsung menjalankan untuk mempersingkat gitu ya. Hello World. Jadi seperti saya jelaskan tadi, jadi Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup simpel. Jadi hanya menggunakan, kalau biasanya menggunakan Java atau yang lainnya tidak cukup dengan Hello World, itu harus kita definisikan cukup banyak hal. Kalau dengan menggunakan Python cukup simpel. Kemudian yang kedua, ingat salah satu keunggulan Python adalah library-nya. Keunggulan Python itu adalah salah satunya adalah nah, untuk image processing ini keterangan ya. Berarti ini adalah kalau hijau atau saya kasih pakar, ini berarti komen, tidak akan di eksekusi. Untuk library image processing sebenarnya banyak, cuman hari ini akan saya kenalkan satu buah library yang sering digunakan, yaitu SKImage. Library yang kita gunakan SKImage, SKYKit atau SKYKit Image. Ini bisa kita cari di webnya SKImage, di skykitimage.org ini. Nah, di sini banyak penjelasan bagaimana menggunakan function-function yang ada di dalam SKYKit image di sini. Nah, teman-teman bisa mencoba ini ya, mencoba berbagai macam tutorial di sini bagaimana menggunakan function dan seterusnya. Misalkan di sini juga misalkan contohnya dalam sebuah kasus-kasus juga sudah ada di sini. Di dalam SKYKit image juga di situ disediakan data image gitu ya, data image yang bisa langsung kita gunakan. Di sini cara-cara bagaimana kita menggunakan. Oke, nanti kita bahas satu-satu nanti. Jadi di sini dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan. Bagaimana menjalankan ini? Tinggal ini copy aja, kemudian pastikan di collab ya, simple. Nah, oke, kita gunakan ya. Gimana cara menggunakan SKYKit image? Misalkan jadi di dalam SKYKit image di situ banyak function yang disediakan. Yang pertama kali kita gunakan hari ini cara menggunakan from. Jadi SKImage. Nah, ini cara menggunakan, kita panggil SKImage, kemudian import. Misalkan salah satu fungsinya yang sering digunakan di awal itu yaitu IO, input output ya. Nah, di sini digunakan salah satunya untuk yang tidak dimiliki oleh library yang lainnya. SKImage punya IO, di sini bisa kita gunakan untuk mengambil gambar dari web, kemudian nanti kita tampilkan. SKImage. Kemudian di dalam kumpulan di dalam library IO di sini dia memiliki banyak sekali function-function yang bisa kita gunakan. Misalkan untuk membaca sebuah image ya. Misalkan nanti kita tampung dalam sebuah variabel. Jadi untuk membuat variabel di dalam Python tidak perlu kita deskripsikan, langsung misalkan di sini untuk menampung image
kita buat sebuah variabel img misalkan. Nah, nanti kita isikan dengan sebuah gambar dari yang kita ambil dari internet. Caranya io.read .imread ya, imread. Kemudian kita pasangkan nanti di sini yaitu link dari URL dari gambar tersebut. Misalkan kita cari sebuah gambar ya, gambar misalkan sel darah, hembusan sel darah. Cari gambar yang bagus, misalkan gambar dari luar aja ya, kita gunakan string dari gambar luar. Load smear. Yang ini ada namanya Wirata. Jepang apa yang itu lah yang Plot smear ya. Yang pojok itu lah. Yang ada. Nah, kemudian kita lihat gambarnya. Yang belakangnya lagi. Oke, di sini contoh. Nah, misalkan kita mau ngambil gambar ini ya. Oh, ini punyanya Shutterstock. Kalau Shutterstock gak bisa di copy ya. Kita cari aja yang lainnya, misalkan sini aja. Login. Oke, misalkan kita ambil URL-nya dari gambar ini, save di sini ya, copy image address. Cara ngeceknya, nah kalau file tersebut sudah ada extensionnya .jpeg, maka kemungkinan gambar tersebut bisa kita gunakan, walaupun ini tidak harus ya. Ini kalau cara kita bagaimana kita mengambil gambar dari internet, tapi tidak semua gambar bisa diakses ya. Untuk latihan biasanya kita menggunakan gambar dari internet. Nah, kita juga bisa mengambil dari drive kita sendiri juga bisa, nanti kita pelajari juga. Oke, kembali ke sini. Bagaimana cara masukkannya? Copy tadi,
link URL nya, kemudian pastekan ke sini. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana menampilkan dari gambar tersebut. Nah, untuk menampilkan gambar tersebut kita memerlukan sebuah library yang lainnya. Nah, ini di sini kita gunakan library dari Matplotlib. Dari Matplotlib, caranya import Matplotlib ya. Kemudian kita gunakan function pyplot ini untuk menampilkan gambar. Nah, kita bisa, karena di situ panjang kan ya, kita bisa menggunakan sini splt, sehingga nanti kita memanggil functionnya. Kalau misalkan contohnya tadi ini kita menggunakan function ini, kita gunakan io, dan di dalam io di situ ada function imread. Nah, untuk menggunakan, kalau kita gunakan s atau alias di sini ya, nanti kita menggunakan plt. Di sini juga banyak function di dalamnya. Karena apakah semua memerlukan Matplotlib untuk menampilkan gambar? Sebenarnya enggak ya, cuman yang simple, yang enak kita gunakan itu ya. Cara menampilkan image-nya kalau menggunakan Matplotlib. Nah, di sini kita buat dua buah variabel figur ya, sama x untuk koordinat dari gambar tersebut. Nah, kemudian kita gunakan plt untuk plot tadi ya. Kemudian subplot. Di sini kita taruh 2. Kemudian ukurannya, parameter berikutnya adalah fixed size. Fixed size ini ukuran dari gambar yang kita gunakan. Nah, fixed size-nya berapa? Misalkan kita buat aja 15 × 10 ya, panjang sama lebarnya ini ya. Ini dalam kurung. Artinya apa 2? Nanti kita lihat hasilnya ya, baru nanti akan saya jelaskan. Kita lihat aja biar lebih komplit. Misalkan di sini dari AX di sini posisi, apakah harus AX? Enggak sebenarnya ya. Ini sebagai contoh aja kebiasaannya ya. 0. Kemudian show ini menampilkan image-nya tadi. So apa? Nah, yang ditampilkan adalah ini gambarnya tadi, image misalkan. Kemudian AX2 nya yang satunya ya, karena diisi dengan 2 maka ada 2 tempat di sana. Terus juga kita isi dulu image. Lalu kemudian kita klik plt. Di sini function show. Ya, running, control enter. Nah, kita lihat di sini akan disediakan 2 buah area sesuai dengan yang kita pilih, ini 2. Bagaimana kalau kita ganti dengan parameter yang lainnya? Di sini xy ya, ini berarti 2 baris. Kalau kita tambahin 1 lagi kolom, misalkan di sini 2. Kalau kita jalankan
Nah, ini nggak kebaca karena error teman. Yang perlu teman-teman ketahui di sini disediakan 2 baris dan 2 kolom ya, 2 baris dan 2 kolom. Kita kasih 1. Sama seperti tadi. Jadi bagian di sini untuk kolomnya, di sini untuk barisnya. Kenapa error tadi? Karena kita tidak mendefinisikan ya. Kalau di sini 2, berarti di sini seharusnya koordinatnya ada 0,0, kemudian 0,1, karena memiliki, kalau 2 sama 2 tadi kan memiliki koordinat ya. Nah, jadi di sini 0,0 baris ke 0, X ini untuk yang awal, di sini untuk barisnya, yang kedua di sini kolomnya ya. Baris ke 0 di sini, baris 0,0 menunjukkan kalau di sini saya komen ya, misalkan saya komen maka yang ditambahkan hanya 1 saja. Ini untuk menunjukkan bahwa di sini baris 0,0. Kalau misalkan di sini saya mau tampilkan di baris 1,1, maka akan dia tampilkan di bagian sini ya. Nah, yang sini. Jadi misalkan di sini komennya saya hilangkan, kemudian di sini saya tampilkan di, kenapa di sini kita setting 2, tapi di sini koordinatnya dimulai dari 0. Jadi koordinatnya dimulai dari 0 ya. 2 berarti di sini 0 sama 1. Ini juga gitu, 0 sama 1. Koordinatnya dimulai dari 0. Ini bagaimana kita menampilkan image ya. Jadi kita bisa isi semuanya dengan image dan hasilnya nanti ya. Sekarang kita tutup dulu. Kita lanjutkan ke pemahaman apa sih sebenarnya image itu. Jadi image di dalam image processing nanti kita kenal dengan yang namanya radiometris dan geometris. Apa yang dimaksud dengan radiometris? Jadi kalau radiometris itu gampangnya sebuah resolusi kekayaan warna sebuah gambar ya. Jadi berdasarkan pikselnya, pikselnya di resolusi kekayaan warna sebuah gambar. Ini memahami secara simpelnya ya. Jadi sebenarnya inilah nilai di masing-masing pixel. Ingat kemarin bahwa image itu diwujudkan dalam bentuk sebuah koordinat kartesian x, y, karena 2 dimensi ya, x, y, masing-masing koordinat misalkan posisi 0,0 sampai seterusnya itu memiliki nilai. Nah, nilainya di sini ada yang mulai dari 0 sampai 7, itu berarti 8 bit ya. Ada yang 0 sampai 255. Dan 0 sampai 255 atau 256 bit ya.
Jadi semakin banyak angka yang digunakan, maka semakin kaya sebenarnya warnanya. Tapi kecenderungannya maka otomatis semakin besar memori yang dibutuhkan. Makanya sebuah gambar yang memiliki resolusi atau kekayaan warna yang besar, maka dia akan membutuhkan memori ukuran yang besar juga, biasanya ukuran yang besar juga. Sedangkan kalau geometris ini lebih ke posisinya, posisi, menggambarkan tentang posisi di koordinatnya, atau koordinatnya, koordinat sebuah piksel. Kita perlu paham ini karena nanti pertemuan ke depan akan jelaskan sedikit lebih detail. Ini sekilas dulu aja. Koordinat sebuah piksel. Karena kita akan memahami tentang properties sebuah image. Properties itu apa sih yang akan kita proses dalam sebuah image? Bahannya apa sih? Ini radiometris sama geometris. Artinya kita proses nilai pikselnya atau kita rubah posisinya. Kalau nilai pikselnya misalnya kita rubah sebuah image itu berdasarkan kekayaan warnanya, misalkan dari citra berwarna menjadi citra grey misalkan contohnya, atau kita kontrasnya kita naikkan, itu merupakan radiometris. Yang dirubah adalah nilai pikselnya. Sedangkan kalau geometris contohnya itu ya resize misalkan ya, resize, rotate ini ya, rotate, atau misalkan geser ya, dan seterusnya. Kalau di sini tadi contohnya kontras ya, kontras, increase, dan seterusnya. RGB to gray ya, contohnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Tadi kita sudah simpan. Ketika kita jalankan running, berarti sebenarnya sudah ada image di sana yang sudah tersimpan. Jadi kita tidak perlu running lagi. Nah, misalkan dari variable image, berarti ini dia sudah terisi read karena sudah kita running tadi, sudah tersimpan di dalam di sini sebuah matriks sebenarnya, atau sebuah array 2 dimensi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sesuai dengan gambarnya. Jadi disimpan dalam sebuah array. Untuk melihat properti sebuah image, kita bisa cetak di sini, print img, ini adalah nama gambarnya, kemudian save. Nah, kalau kita running, nah hasilnya 933 1280. Artinya apa? 933 di sini sama 1280 adalah resolusi geometrisnya. Jadi ukurannya. Jadi ke arah X itu ada 933 titik. Ke arah Y ada 1280 titik ya. Terus apa ini yang 3? Yang 3 ini adalah bahwa citra ini adalah citra color, citra berwarna atau citra RGB, bahwa dia tersusun dari beberapa layer. Masing-masing layer ukurannya sekian. Artinya kalau misalkan 3 di sini berarti ada 3 layer yang masing-masing ukurannya 933 kali 1280. 1280 ya pixel. Digunakan untuk red, digunakan untuk green, dan digunakan untuk blue. Nah, kalau misalkan kita cetak juga misalkan seperti ini aja, ini untuk menunjukkan nilainya. Misalkan gini ya, nilai pixelnya. Nah, yang tadi ini ukurannya 933 1280. Nah, jadi kalau kita lihat di sini array-nya 3 dimensi ya, atau matriks 3 dimensi, karena citranya citra warna, walaupun kedalamannya nggak dalam gitu ya. Kalau citra satu layer grayscale, setelah di grayscale menjadi satu layer, citranya 2 dimensi. Kalau masih warna berarti dia memiliki
dimensi 3 dimensi, walaupun tidak sedalam itu, karena hanya tumpukan dari layer-layer masing-masing komponen warna saja, yaitu red, green, dan blue. Nah, pixel ini menunjukkan yang paling atas ini titik yang paling pojok kiri atas gitu ya, sebuah gambar pojok kiri atas sebuah gambar, yaitu pada titik 000. Jadi di dalam image processing 000 itu berada pada pojok yang kiri paling atas. Misalkan kalau image di sini, ini tadi kita running nah, kita lihat di sini, ini kan ada koordinat kartesian ya. Di sini pojok paling kiri atas, di sini adalah 0,0. Jadi ke bawah untuk y-nya itu bukan menunjukkan dia negatif ya, karena nggak ada negatif ya, walaupun turun di bawah ini tetap nilainya positif. Nah, ternyata ini tadi menunjukkan ini y, x ya, y, x. Jadi pixel ini menunjukkan bahwa 224, 234, 243 ini adalah komponen. 224 ini rednya, 234 ini green, 243 itu blue, sehingga menghasilkan warna ini. Nah, warna di sini pojok yang sebelah sini, satu titik ya, satu titik pixel. Nah, itu artinya jadi yang kita proses ya ini yang disebut sebagai radiometris. Sedangkan posisinya dia di 0,0, sini kan 0,0 ya, itu geometrisnya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan properties, itu yang akan kita proses. Jadi nilai-nilai pixel ini red, green, blue, kemudian koordinatnya. Terus bagaimana kita mengambil nilai masing-masing layer? Kita ambil rednya saja, mengambil greennya saja, dan mengambil blue-nya saja. Sekarang kita tambahkan kode di sini. Jadi untuk mengambil rednya saja, nah kita bisa seperti ini. Misalkan kita buat sebuah variabel langsung, red img gambar merah, layer merahnya saja, kemudian img tadi nama gambarnya, kemudian di sini array. Nah, dipisahkan dengan titik 2. Nah, ini bagian di sini red, bagian tengah di sini green, bagian sini adalah blue. Kalau kita pengen ngambil red, berarti di sini layernya ya, di sini ukuran pixelnya ini ya, green shape tadi kita lihat di sini dulu. Ini saya komen dulu. Nah, img ini 3 bagian ini adalah menunjukkan nilai di sini ya. Ini nilai untuk x-nya, y-nya, ini untuk x-nya, dan di sini layernya. Red itu adalah pada layer ke 0. Jadi ini kan ada 3 layer ya. Jadi dimulai dari layer 0, 1, 2, ada 3. Bukan dimulai dari 1, 2, 3, tapi dari 0, 1, 2. Nah, kalau untuk mengambil semua bagian, di sini kita kosongkan. Di sini kita kosongkan untuk ini berarti kosong artinya semua bagian. Kemudian di sini kosong juga artinya semua bagian ini, semua pixel sebesar 1280. Nah, untuk ambil bagian rednya saja, karena red itu paling awal, nah ini kita kasihkan dengan 0. Nah, kemudian kalau kita cetak ya red image-nya, misalkan print red,
di sini. Komanya belum ya, koma, kemudian di sini ada koma lagi. Nah, kita lihat di sini dibandingkan dengan yang tadi di sini ya. Tadi kan kurung kotaknya ada, ini kita jalankan lagi. Nah, kita lihat kurung kotaknya ada 3 gitu ya. Hasilnya, nah contohnya ini. Ngambil rate-nya saja, artinya kalau kita lihat di sini 224, 223, 222. Ini 224, 223, 222. Nah, berarti mengambil bagian yang sini saja. Jadi ini red, ini green, di sini blue-nya. Nah, itu ya. Kemudian untuk menampilkannya dalam bentuk citra gambar, misalkan kita tambah kode lagi. Nah, di sini misalkan kita buat sebuah variabel lagi, gambar merah misalkan ya, red aja. Untuk merubah, karena kita akan merubah nilainya, nah, semua jadi 0, kemudian yang red-nya saja yang kita gunakan, maka kita copy dulu untuk amannya. Kenapa kita perlu kita copy? Jadi IMG, ambrasinya kan IMG. Karena kalau kita tidak kita copy, maka nanti akan merubah dari array awal image IMG-nya, sehingga nanti ketika kita proses selanjutannya kita akan berubah dari hasil terakhir kita proses itu ya, nilainya akan diisikan dengan hasil terakhir kita proses. Untuk mengamankannya kita copy terlebih dahulu. Nah, menjadi gambar red, di copy dulu. Kemudian red di sini misalkan jadi kita bisa memberikan nilai pada masing-masing layer gitu ya. Misalkan layer 1 kita isikan dengan 0, karena seperti kita nyampur cat air gitu ya. Kalau cat air kan komposisinya kita ambil dari red perpadukan untuk mendapatkan warna kuning, campuran dari warna apa sama warna apa gitu ya. Nah, di sini untuk mengambil gambar rednya saja, berarti yang dari di citra red hasil copy yang di sini bagian layer, karena red itu pada layer 0 ya. Jadi layer 0-nya ini kan layer tadi ya, layer. Berarti ini yang kita rubah adalah layer 1. Layer 1 kita isikan dengan 0 semuanya. Kemudian layer kedua juga kita isikan dengan 0 semuanya. Nah, untuk mempercepat, jadi kita bisa juga menampilkan gambar itu tanpa dengan matplotlib. Misalkan kita gunakan punyanya IO, di sini kita gunakan IMShow, ya, IMShow gambar apa, misalkan di sini red. Kemudian IO show, ini untuk menampilkannya. Kita lihat hasilnya. Nah, gambar merah saja, karena layer 0 kan, merah kan layer 0. Ini layer 1 sama layer 2 kita isikan dengan 0. Kalau kita lihat kan hasilnya di sini print red,
kita lihat di sini, ini kan tadi red ya, tetap tidak kita rubah, tapi layer 1 kan layer 0, layer 1, layer 2. Layer 1 sama layer 2 kita rubah menjadi 0 nilainya, sehingga yang tersisa adalah red saja. Kalau misalkan di sini yang kita rubah misalkan 0 sama 2, kan red, green, blue, berarti yang tetap adalah 1 kan ya. Kalau kita jalankan, nah citranya jadi green, red, green, blue. Nah greennya ada ya. Kalau misalkan yang kita rubah yang di sini 1, berarti yang citranya jadi yang biru. Nah biru yang di sini, nilainya di sini. Itu mengambil nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai di dalam image processing. Untuk pertemuan yang kedua ini saya cukupkan dulu. Silahkan nanti dicoba dari awal tadi ya, dari awal bagaimana kita menggunakan Python, menggunakan Cloud, kemudian memanfaatkan library Scikit Image, kemudian fungsinya IO, kemudian bagaimana kita mengatur menampilkan gambar ya di dalam di layar ya, kemudian bagaimana kita mengambil nilai-nilai atau properties dari image tersebut. Jadi kita mengambil komponen rednya saja, mengambil komponen greennya saja, mengambil komponen blue-nya saja, bagaimana caranya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.